Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2329 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Mika pasal 6 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari ayat firman Tuhan ini kita tahu apa sih yang Tuhan minta, apa sih yang Tuhan tuntut dari kita umatnya. Saudara, mari kita belajar yang Tuhan minta, yang Tuhan tuntut dari kita. Yang pertama, firman Tuhan ini dikatakan, berlakulah adil. Amin. Ada berapa banyak orang di luar sana tidak berlaku adil. Di luar dia punya banyak waktu untuk pekerjaannya, untuk melaksanakan hobinya, untuk kesana kemari, untuk shopping, untuk bertemu dengan relasi bisnisnya dan lain sebagainya. Saudara, mereka punya banyak waktu, tetapi mereka tidak adil kepada Tuhan. Di saat ibadah, ada juga sih yang datang, tetapi mereka tidak memberikan waktu yang terbaik, sehingga dalam ibadah mereka tidur atau mereka sibuk dengan gadget mereka. Mereka tidak fokus pada Tuhan. Saya mau bilang, saudara tidak berlaku adil kepada Tuhan. Tuhan sudah memberikan kita banyak waktu dalam hidup kita. Mari kita bersikap adil kepada Tuhan dengan apa? Memberi waktu yang paling terbaik buat Tuhan dalam setiap kegiatan ibadah. Mari kita mau menikmati hadirat Tuhan. Mari kita mau fokus memuji menyembah Tuhan, terlebih lagi mendengarkan firman Tuhan. Ada banyak orang di saat pujian penyembahan, dia menikmati. Tapi di saat firman Tuhan disampaikan, saudara, dia ngantuk, dia nggak fokus, dia keluar dan sebagainya. Saya mau bilang, saudara, firman Tuhan itu yang paling penting. Itu esensi dalam ibadah. Pujian penyembahan itu betul untuk mengiringi dalam setiap ibadah. Itu juga penting, tapi yang lebih penting adalah mendengarkan firman Tuhan. Ada banyak orang di saat memuji Tuhan sampai jingkrak-jingkrak, tepuk tangan luar biasa, menyembah Tuhan. Waduh, sepertinya dia mengalami Tuhan dengan luar biasa sampai dia menangis. Dia mengalami Tuhan, tetapi di saat firman Tuhan gak fokus. Dengar ini baik-baik. Di saat kita memuji menyembah Tuhan, kita berbicara dengan Tuhan. Amin. Tapi di saat firman Tuhan disampaikan, firman itu yang adalah Tuhan Allah itu sendiri, di dalam Kristus Yesus Tuhan, Sang Firman Allah yang hidup itu, yang berbicara kepada kita. Amin. Jadi di saat firman Tuhan disampaikan itu, Tuhan yang bicara dengan kita. Kalau kita memuji, menyembah, berdoa, kita berbicara kepada Tuhan. Tapi di saat firman Tuhan disampaikan, Tuhan sendiri yang berbicara dengan kita, umatnya. Haleluya. Itu bagian yang paling penting. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berlaku adil.
Ketika kita beribadah, berikan waktu yang paling terbaik buat Tuhan. Amin. Saudara, kita diberikan waktu untuk bekerja 8 jam kita maksimal. Kita fokus. Tapi hanya sejam, 1,5 jam, atau ada yang 2 jam ibadah. Kenapa kita nggak bisa fokus? Karena kita tidak bersikap adil. Bapak, Ibu, Saudara, dengar ini baik-baik. Bersikaplah adil di hadapan Tuhan. Amin. Ada yang jor-joran kalau ketemu relasi bisnis. Waduh, dia mengeluarkan banyak uang untuk servis relasi bisnisnya. Dia rela keluarkan banyak uang supaya dia dihormati, dihargai oleh orang-orang yang ada di sekitar dia. Tapi kalau untuk Tuhan, aduh, pelitnya luar biasa. Bapak, Ibu, Saudara, berlakulah adil kepada Tuhan. Kalau Tuhan sudah memberkati kita dengan luar biasa, mari kita berlaku adil kepada Tuhan dengan memberikan apa yang menjadi bagian Tuhan, kembalikan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, Tuhan hanya minta kita berbuat adil. Dalam rumah tangga, Saudara, ada banyak orang, kalau sama istri orang, sama suami orang, sama anak orang, aduh, kelihatannya peduli, kelihatannya baik, tetapi sama pasangan sendiri, sama anak sendiri tidak adil. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berlaku adil di hadapan Tuhan. Amin. Karena itu yang Tuhan minta. Saudara punya banyak waktu di luar sana, berikan waktu yang spesial buat Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara punya banyak berkat. Kalau ketemu dengan orang, saudara mau diakui, saudara harus berlaku adil juga di hadapan Tuhan. Amin. Jangan pelit sama Tuhan. Jangan pelit untuk pekerjaan Tuhan. Amin. Karena kita tahu di saat kita menabur, kita akan menuai. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai kita jadi orang munafik. Sok perhatian dengan istri, suami orang, anak orang. Tapi pertanyaannya, sudah nggak kita lakukan di dalam kehidupan kita? Kepedulian kita, kasih kita kepada pasangan kita, kepada anak kita. Jangan jadi orang munafik. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus berlaku adil. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah pasanganmu, anakmu merasakan kasih Tuhan melalui saudara. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang Tuhan minta, yang Tuhan tuntut dari kita, yang pertama, berlakulah adil. Amin. Yang kedua, perhatikan firman Tuhan ini katakan, mencintai kesetiaan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau saudara belajar setia. Amin. Setia pada pasanganmu, setia pada panggilan pelayananmu, terlebih lagi setia dalam iman, percaya kita kepada Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang kalau susah setia luar biasa. Tapi di saat mulai diberkati, di saat dia dipulihkan, disembuhkan, di saat dia mulai menerima berkat-berkat dari Tuhan yang berlimpah, mulai berubah setia. Coba sudah perhatikan. Orang kalau lagi susah, aduh, setiap hari pergi ke gereja, memberikan hidupnya untuk Tuhan. Tapi setelah dipulihkan, diberkati, saudara, mulai lupa dengan Tuhan. Mulai gak ada waktu untuk beribadah. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar setia. Di saat kita belum diberkati, dan di saat kita diberkati dengan berlimpah-limpah, tetaplah setia. Amin. Karena apa? Tuhan senang dengan orang yang setia. Saudara, kesetiaan itu diuji dengan ujian yang berat. Berupa apa? Penganiayaan, berupa kesusahan, kesulitan hidup, melalui pergumulan. Di sanalah akan kita temukan orang yang setia dan orang yang berubah setia. Apakah dia tetap setia ketika dia diberkati?
ketika hidupnya berkelimpahan, apakah tetap setia atau tidak? Saudara, yang Tuhan cari adalah orang-orang yang setia. Amin. Jangan sampai kita dikatakan orang pengkhianat. Waktu susah rajin gereja, rajin berdoa. Tapi setelah dia mendapatkan apa yang dia inginkan, lupa diri. Hati-hati, yang lupa diri lama-lama lupa ingatan, saudara. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan itu senang kepada orang-orang yang setia. Amin. Kalau orang-orang yang setia, mereka akan menerima upah dari Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang, beberapa kali saya katakan, ketemu dengan saya, mereka berkata, saya dulu pelayan Tuhan, Pak. Saya dulu majelis, saya dulu pendeta. Pertanyaannya, sekarang apa? Sekarang gembel, saudara. Sekarang susah. Kenapa? Karena tidak setia. Karena meninggalkan panggilan. Saudara akan susah sendiri. Banyak saya temui orang-orang seperti itu. Dulunya pelayanan, sekarang jadi preman lagi, saudara. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Kalau dulu saudara pelayanan, tetaplah setia sampai Tuhan panggil melayani Tuhan, Raja di atas segala raja itu. Amin. Karena apa? Karena yang Tuhan lihat itu bukan masa lalu kita. Yang Tuhan lihat itu sekarang. Amin. Dulu ada orang yang brengsek. Dulu orangnya jahat. Dulunya orangnya itu jauh dari Tuhan. Tapi itu dulu. Sekarang mereka hidup dalam Tuhan. Setia kepada Tuhan sampai akhir hidupnya. Haleluya. Jadi yang Tuhan lihat itu bukan masa lalu kita. Yang seringkali mengganggu dalam pikiran kita untuk kita melihat jauh ke belakang, jauh ke masa lalu kita, itu hanya iblis. Tuhan itu memperlihatkan kepada kita masa depan. Karena Tuhan punya masa depan buat saudara dan saya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar setia. Setia kepada pasangan kita. Setia dalam panggilan pelayanan. Setia sampai mati. Amin. Karena Tuhan senang dengan orang-orang yang setia. Mereka akan mendapatkan bagian upah karena kesetiaan mereka. Saudara, orang yang berubah setia tidak lain tidak bukan hanyalah seorang pengkhianat. Saya percaya saudara pendengar semua, orang-orang yang setia ikut Tuhan, orang-orang yang setia melayani Tuhan, lakukan itu sampai akhir hidup kita. Amin. Yang kedua saudara, apa yang Tuhan tuntut, Tuhan minta kepada kita? Tuhan mau kita setia sampai akhir. Haleluya. Yang ketiga, apa yang Tuhan tuntut, Tuhan minta kepada kita? Firman Tuhan ini katakan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah-Mu. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang Tuhan minta kepada kita, hiduplah rendah hati. Tuhan senang ketika kita menundukkan diri di hadapan Tuhan sebagai seorang hamba. Posisi hamba itu posisi yang paling rendah. Hamba itu ya asistennya babu, saudara. Atau ya anak buahnya dari anak buah pembantu, asisten di rumah kita misalnya. Itu posisi hamba, sangat-sangat rendah. Saudara, Tuhan mau kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Saudara dengar ini baik-baik, Tuhan benci kepada orang yang sombong, orang yang tinggi hati, angkuh. Tuhan paling benci dengan orang-orang seperti itu. Orang-orang yang tinggi hati, sombong itu, mereka akan direndahkan. Mereka akan dipermalukan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau kita, anak-anaknya, bersikap rendah hati. Kerendahan hati kita, Tuhan
mau lihat dalam kehidupan kita, apakah kita taat pada firman Tuhan. Orang yang rendah hati pasti dia mau taat pada kebenaran firman Tuhan. Amin. Dengan cara apa? Dia mendengar dan dia melakukannya sebagai bentuk ketaatannya. Itu orang rendah hati. Tapi kalau orang tinggi hati, sombong, selalu dia menentang firman Tuhan. Firman Tuhan sudah sangat-sangat jelas berbicara dalam kehidupannya untuk menjadi pelaku-pelaku firman, tapi selalu ditentang. Bagaimana cara orang itu menentang? Dengan tidak melakukan perintah firman Tuhan. Saudara, ada banyak orang Kristen ya diam-diam masa bodoh. Aduh, yang penting saya cari aman saja. Sehingga apa? Mereka tidak melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Kalau kita tidak melakukan perintah Tuhan, itu berarti kita menjadi orang yang kontra atau anti atau melawan sang firman itu. Makanya saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan benci dengan orang-orang yang model seperti itu. Yang membangkang, yang tidak mau mengerjakan apa yang menjadi perintah Tuhan. Tuhan paling gak suka orang-orang model seperti itu. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan senang dengan orang-orang yang rendah hati. Dan Tuhan minta, apapun posisi, kedudukan saudara, status sosial saudara di tengah masyarakat, Tuhan mau saudara hidup rendah hati. Amin. Karena di saat kita merendahkan hati kita, berkat Tuhan dari tempat yang maha tinggi itu akan mengalir, memenuhi hidupmu. Tapi kalau saudara sombong tinggi hati, saudara akan menerima semua hal-hal yang tidak baik. Semua kutuk akan saudara alami dalam kehidupan saudara. Tuhan mau saudara rendah hati. Amin. Karena di saat saudara rendah hati, Tuhan akan terus memberkati saudara. Selalu saya bilang begini, orang yang tinggi hati, saya kasih contoh. Orang yang tinggi hati rohani ya, kalau jasmani kan ya suka pamer. Apa yang dia punya dia baru beli, harganya mahal dipamerkan. Itu orang sombong. Ya, orang yang sombong rohani, dengar ini baik-baik. Orang yang tidak pernah ke gereja, orang yang tidak pernah berdoa, orang yang menolak firman Tuhan, sudah ditegur jelas-jelas oleh hamba Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan, tapi masih mengeraskan hati. Tidak mau melakukan firman Tuhan, saya mau bilang itu orang sombong. Sekali lagi saya sederhana. Siapa orang sombong rohani? Mereka yang tidak pernah ke gereja, tidak pernah berdoa, mereka yang tidak mau ke persekutuan, mereka yang tidak mau baca firman, mereka yang tidak mau melakukan kebenaran firman Tuhan, mereka orang sombong. Dan orang sombong hidupnya tidak akan menerima berkat Tuhan. Mungkin dengan kesombongannya dia boleh mendapatkan harta, kekayaan dan sebagainya, tapi hidupnya tidak akan pernah bahagia. Tuhan menjadi lawan daripada orang yang tinggi hati itu. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, hiduplah rendah hati. Karena Tuhan senang dengan orang-orang yang merendahkan diri dan hati mereka di hadapan Tuhan. Haleluya. Yang Tuhan tuntut itu hanya sesederhana itu, saudara. Mari kita belajar rendah hati. Amin. Kalau kita ditegur oleh firman Tuhan, bertobat sebagai bentuk kerendahan hati kita kepada Tuhan. Kalau kita ditegur oleh firman Tuhan ini, kita sudah lama tidak pergi ke gereja, mari kita rendahkan hati kita untuk datang kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Yang Tuhan tuntut dan minta kepada kita, hiduplah rendah hati. Haleluya. Hari ini kita belajar, apa sih yang Tuhan tuntut minta kepada kita umat Tuhan? Apakah yang Tuhan tuntut kepada kita berikan uang kepada Tuhan sebanyak mungkin? Atau yang Tuhan minta kepada kita berikan tanahmu, rumahmu, mobilmu, harta bendamu untuk Tuhan? Apakah Tuhan minta seperti itu? Ataukah Tuhan minta istrimu, suamimu, anak-anakmu? Apakah Tuhan minta itu dari kita umatnya? Tidak.
Yang Tuhan minta apa? Berlakulah adil kepada Tuhan. Amin. Yang kedua apa? Cintailah kesetiaan. Belajarlah setia sampai Tuhan panggil kita tetap setia. Amin. Yang ketiga, hiduplah rendah hati. Itu yang Tuhan minta. Kalau kita memenuhi permintaan Tuhan ini, akses pada berkat Tuhan itu pasti. Amin. Di saat saudara memberikan apa yang Tuhan minta, saya percaya berkat Tuhan itu akan mengalir dalam kehidupanmu. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, sudah berbicara kepada kami semua. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati. Usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa, biarlah berkat-berkat Tuhan turun, memenuhi semua pendengar. Sehingga tidak ada yang terkecuali, semua diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.